Jewel yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada pagi ini tentunya adalah kajian yang sangat kontekstual karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, di mana pada hari-hari sebelum Idul Adha banyak berbagai macam persoalan, pertanyaan yang mungkin bisa diperjelas oleh beliau Pak Dr. Hewan Agung Budianto, PSD MP, yang merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Hewan dan sekaligus sebagai Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heru Kurnianto. Kepada Bapak Profesor Dr., waktu dan layar kami serahkan. Baik, terima kasih Mas Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Hewan Agung Budianto, PSD, kemudian Ustadz Sumi Harsono, Ibu Bapak sekalian, jamaah embun pagi yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, setiap Ahad kita selalu ketemu dalam kondisi yang luar biasa. Dan saya selalu sangat berbahagia kalau melihat kata jihadi dan kata embun pagi. Itu dua kata yang bagi saya ideal. Jadi kalau kita bicara jihadi, kita bicara sebuah perjuangan. Tapi kalau kita bicara embun pagi, itu bicara kedamaian. Jadi saya membayangkan jamaah kita ini adalah jamaah pejuang yang luar biasa dalam kegiatan sosial, juga damai di dalam hatinya. Ya, ini saya kira hal yang luar biasa. Saya selalu bahagia ketika berada di komunitas kita ini. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan topik mengenai kurban. Kita bicara kurban di era pandemi, ya, di era di mana semua orang saat ini, hampir semua orang itu mengalami yang namanya persoalan, masalah. Sedangkan kalau kita bicara kurban, itu kita bicara jiwa besar. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah dengan jiwa besar. Ini sangat luar biasa. Jadi bagi umat Islam sangat beruntung karena kita selalu dilatih untuk mempunyai jiwa yang berlimpah, jiwa yang besar. Nah, ini kalau kita refleksikan pada spiritualitas pada saat itu, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail saat itu mendapat perintah. Ya, perintah ini sangat tidak mudah. Hanya jiwa besar yang kemudian berserah diri pada spiritualitas tertinggi, yaitu spiritualitas pada Allah, pada Tuhan, itulah yang membuat membuat ikhlas ya untuk melakukan itu. Nah, hari ini saya kira kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kondisi pandemi itu membuat kita untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan. Kita semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada spiritualitas tertinggi, bahwa Allah itu menanamkan misi pada kita bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu poin satu. Dan poin kedua, kalau kita bicara kurban, ini saya kira bicara sosial, ya, bicara bagaimana dimensinya juga pada blessing others, kan cahaya, tetap menjadi rahmat bagi kehidupan. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini
kita akan bahas itu ya dari sisi medis dan sisi perspektif medis dan perspektif syar'i ya. Mudah-mudahan ini akan semakin membekali kita jamaah jihadi Embun Pagi untuk lebih menghayati ibadah yang kita jalankan dan juga lebih kuat dalam menghadapi situasi hari ini. Kita selalu bersyukur dan selalu sabar dalam menghadapi situasi ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Heru Kurnianto. Kemudian insya Allah nanti narasumbernya yaitu Bapak Dr. Hewan Agung Budianto, MP PhD, yang akan menyampaikan topik tentang kurban dari perspektif medis dan syahri. Namun demikian perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa yang pertama, mohon untuk mic-nya dinonaktifkan selama Ustadz Agung menyampaikan paparan. Yang kedua, nanti kita akan sampai pada pukul 7:15. Yang ketiga, nanti akan kita buka pertanyaan, tanya jawab. Silahkan bisa menyampaikan secara langsung ataupun menuliskan di kolom chat. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan paparan dari Bapak Dr. Hewan Agung Budianto, MP PhD, yang akan membawakan topik tentang korban dari perspektif syahri dan medis. Kepada Bapak Dr. Hewan Agung, waktu dan layar kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni atbahuka fandur madza tara qala ya abatif al ma'tumaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Prof. Heru, rahimakumullah, jajaran pimpinan Embun Pagi, kemudian Al-Jihadi juga yang dirahmati Allah. Yang juga kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini banyak sekali sahabat-sahabat yang nggak pernah ketemu. Dalam sekejap ini sudah 87. Dan ini wajah-wajah yang saya cukup kenal tapi lama tidak ketemu. 2 tahun ini nggak ketemu, dan ini reuninya mungkin hari ini. Nggak saya sebut lah wong kabeh ya kanca dhewe kabeh, terus nyuwun sewu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya punya waktu sekitar 1 jam, nanti 35 menitan saya akan sampaikan, kemudian nanti diskusi. Materi ini saya bagi 2 topiknya. Yang pertama tentang bagaimana syarat-syarat kurban, ya. Yang kedua itu bagaimana secara medis veteriner, ya, penyembelihan yang benar, kenapa penyembelihan itu harus maksimal 3 kali 3 kali gorokan gitu. Kemudian kenapa kita kalau menyimpan daging itu harus maksimal itu 6 jam, ya, sudah 6 jam itu untuk dihindari. Kemudian bagaimana cara mengiris itu ukurannya seberapa,
Lalu kenapa kita itu harus memotong kepala itu sesudah mati. Kemudian kalau ditanya cirinya mati apa, justifikasinya apa. Jadi hal yang sifatnya aplikatif di lapangan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang terkait masih perdebatan fikih, karena yang hadir di sini adalah ustadz-ustadz, ya nanti kita diskusi saja. Ya, nanti tentang bagaimana sebenarnya itu. Yang penting adalah apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Kemudian nanti kita diskusi, 7.15 nanti bisa selesai. Baik, mohon izin saya share materi nih. Pak Leli, ya. Baik, menikah saya sudah bisa mirsani Bapak Ibu, ya. Nah, nanti banyak sekali ini materinya sangat banyak, ya namanya aja keilmiahannya ada, kemudian fikihnya ada, tapi nanti akan saya cepatkan menyesuaikan waktu yang ada. Baik, kurban yang benar secara syar'i dan medis yaitu seperti apa sebenarnya hewan kurban itu. Nah, mohon maaf bukan saya menggurui, karena yang hadir ini adalah tokoh-tokoh yang sudah ngurusi kurban puluhan tahun, gitu ya. Tapi bukan sesuatu itu harus ada second opinion istilahnya, ya. Ada suatu pendapat baru yang siapa tahu itu akan lebih bermakna. Ini CV saya untuk sekedar perkenalan, ya. Namun sewu, dulu waktu sebelum COVID susah banget Mas Leli ini membuat jadwal, saya mohon maaf ya, karena kebetulan saya dosen S1, S2, S3, saya komisi ahli masih di kementerian, saya asesor Lampetekes, Ban PT, kemudian audit jaminan mutu GM, saya wakil dekan 1 FKUGM, dan sekarang saya ketua takmir masjid di kampus dan sekretaris Maskam. S1 saya di FKH, S2 FKH, S3 saya di Jepang, postdoc saya di Australia. Sekali sering saya sampaikan, perspektif saya itu agak berbeda karena latar belakang keilmuan saya. Pure saya itu orang science, orang lab, ya, yang sangat kuat hidup saya selalu dipengaruhi oleh riset-riset penelitian, sehingga kadang-kadang kalau saya matur di dalam ceramah itu banyak mempengaruhi, mewarnai kajian saya karena latar belakang hidup saya yang bersama orang-orang sekuler. Hampir 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk orang-orang yang sekuler. Di Jepang itu hampir semua sekuler, di Australia, di Eropa itu hampir semua sekuler. Sehingga kadang-kadang saya bisa memahami pola pikir orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, termasuk dalam konteks hewan kurban ini. Sedikit, kalau yang saya baca tadi adalah surat As-Saffat ayat 102. Jadi 102 sampai 108 itu merupakan dasar atau hal yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk memerintahkan tentang perintah dari kurban itu. Kalau kita urutkan perjuangan qad sodaqta ru'yah, kalimatnya begitu. Ibrahim itu sudah benar-benar melaksanakan mimpi itu, dan benar-benar sebuah ujian yang nyata. Ketika seorang anak yang dicintai itu harus disembelih, ini kan luar biasa. Apa maknanya bahwa sekarang kita baru dalam tanda kutip hanya diminta untuk korban sapi saja atau kambing. Tapi proses untuk pengorbanan itu kan intinya di Al-Hajj 37. Ya, bahwa tidak aku terima. Darahnya, kulitnya, tanduknya, sapinya, opo kambingnya, kecuali yang aku terima adalah ketakwaannya. Maka dari itu, inilah yang harus kita pahamkan betul. Makanya saya prihatin ketika kemarin masih dapat laporan bahwa ada beberapa orang yang harus mundur ya dari korban karena perbedaan pendapat. Ini kan sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana kita akan mengorbankan sapi atau mengorbankan anak kita ya, dalam konteks Nabi Ibrahim, ketika usul tidak diterima saja masih marah. Nah, ini yang harus belajar. Maka dari itu korban masa pandemi adalah menunjukkan bahwa mari kita merendahkan diri.
mengorbankan keegoan kita, bahwa kita bukan selalu benar segalanya. Inilah saatnya selama kita berkorban yang sesungguhnya. Bagaimana kita belajar mengorbankan ego bahwa we are nothing. Sering saya sampaikan di mana-mana. Ya, corona itu membuat kita itu sadar bahwa kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Corona ini telah menampar kita. Surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami mati. Baru dengan corona ini, negeri ini terhenyak. Sekarang orang mulai sadar bahwa kita itu nggak punya kekuatan apa-apa. Nyawa kita itu milik Allah. Beyond itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya bius termasuk nyawa kita. Jadi hari ini FKH juga sedang berduka. Tadi malam salah satu ibu, istri dari dekan yang lama, itu Prof. Bronto itu meninggal tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh yang hadir di sini itu kan masih bisa Zoom, monggo alhamdulillah, Masya Allah. Karena nanti jam 9 itu kita nggak tahu apakah Hayat masih dikandung badan. Boro-boro sampai besok hari Selasa. Kita yakin apa kita masih bisa Idul Kurban apa tidak. Ya, boro-boro masih harus sampai hari Tasrek. Lawang nanti sore saja maghrib itu kita tidak tahu apakah kita itu masih diberi hidup apa tidak. Kalau Allah sudah menghendaki, maka dari itu monggo pengorbanan yang sekarang ini masa pandemi adalah mengorbankan bahwa kita itu nggak selalu benar, mengorbankan bahwa kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi ngotot-ngotot di dalam berpendapat, ngotot-ngotot merasa kita yang paling hebat itu hilangkan. Karena kita sehebat apapun, sepandai apapun kita itu nggak bisa menolak mati. Maka dari itu di dalam pengorbanan ini adalah yang khusus, yaitu kerendahan hati dan merasa orang lain lebih baik. Itu kerennya setengah mati. Jadi mengorbankan keakuan, mengorbankan merasa kita paling benar, mari kita hilangkan. Sehingga apa? Benar kita ya semeleh. Sudah tidak ada yang merasa paling pintar. Tidak ada yang merasa paling beriman, merasa ibadahnya paling hebat. Sampai Rasulullah itu mengatakan, kalau ada orang di dalam hati kecilnya merasa dirinya paling hebat atau paling baik, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ibadah yang baik saja itu nggak bisa mencium bau surga. Kalau ketika beribadah kita merasa bahwa kita inilah orang yang terbaik daripada yang lain. Nah, banyak ujub di antara kita, ya saya juga. Ini yang membuat kita tidak masuk surga. Untuk itu, monggo kita awali kurban ini dengan merasa bahwa kita bareng-bareng saling melengkapi, sehingga benar-benar kita datang dengan kurban itu dengan kerendahan hati. Saya kira ketika Rasulullah mengatakan Nabi Ibrahim di surat As-Saffat itu bahwa di dalam mimpi itu ini atbahuka. Kamu saya mimpi kufil manami ya anak atbahuka. Saya harus menyembelih kamu. Jadi putra yang dicantikan. Itu kan urutannya ya sekedar kita review belakang. Itu kan lahir lah gitu ya. Di ini setelah 101 wabasarnahu bihulamin halim. Kemudian lahirlah Ismail kecil. Ismail itu lalu menjejak-jejak kakinya. Sekarang jadi Zamzam, ya, sehingga bagi yang sudah tindak ke Mekah sudah bisa menjadi saksi bahwa airnya nggak pernah terhenti. Kemudian Siti Hajar itu melari ke Sofa Marwah, sekarang jadi sa'i 7 kali kira-kira. Saya membayangkan di agak tenggara gitu maksudnya, tapi yo nggak ngerti di Mekah sih sa'i 7 kali bolak-balik itu. Lalu disuruh, kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk ke Mesir ketika Ismail kecil itu. Lalu balik 128 Al-Baqarah untuk yarfa'u, meninggikan qawaid, yaitu pondasi dari Ka'bah. Lalu Ismail sudah umur 12 atau 14. Maka kalimatnya falamma balagha mahu sa'ya. Ketika sudah sampai pada usia bisa berusaha, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 4. Artinya Ismail kecil itu sudah bisa berpikir. Lalu kalimat luar biasa. Qala ya bunayya inni ara fil manami ani atbahuka. Di dalam mimpiku aku diminta untuk menyembelih kamu, diperintahkan. Lalu apa kalimat putranya yang luar biasa? Maka si kecil Ismail yang ikut bantu ya ketika bapaknya pulang
anak yang soleh, ikut membantu menata batu yang sekarang jadi Hijir Ismail. Belakangnya Hijir Ismail, Bapak Ibu tahu, disitulah ada makom Ibrahim. Jadi sebuah kisah yang panjang di situ. Lalu kalimatnya, ya abatif al-maktu maru satajiduni insya Allah minasobirin. Bapak monggo, lakukan saja ini. Coba bayangkan, 2 orang mulia. Kemudian diperkuat dengan 103. Falamma aslama wa taulahu lil jabil. Ini menjawab, ya. Orang-orang mengatakan ini hanya perumpamaan, tidak. Bahkan di 103 Nabi Ibrahim itu sudah meletakkan lil jabil, pelipisnya itu di tanah untuk disembelih. Baru fanadainahu ayya Ibrahim, wa Ibrahim gitu toh. Lalu diganti dengan sembelihan yang besar, inna hadzal balaul mubin, benar-benar kamu ini adalah ujian yang nyata. Lalu digantilah bi'idin hani azim, diganti sembelihan yang besar, dan akhirnya sampai hari ini diabadikan kalau at-tahiyat kita sejajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam at-tahiyat kita didoakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ini menjadi suatu hal yang luar biasa bahwa Rasulullah SAW menggunakan ya kisah-kisah atau sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini di dalam kehidupan Islam. Semoga kita bisa meneladani dengan berkorban. Kalau putranya yang dicintai saja dikorbankan, apalagi kita yang diminta untuk hanya mengorbankan sapi atau kambing atau domba atau unta. Kemudian hukumnya kita tahu mu'akadah gitu ya. Ya satu kifayah atau aini. Yang kifayah itu seperti Rasulullah pernah berniat untuk orang banyak. Nah, sekarang model yang ini kan Bapak kepala rumah tangga berniat, maka seluruh keluarga itu yang jadi tanggungannya sudah dapat sunnah ya. Kalau aini itu per nama. Jadi anaknya berniat, ibunya berniat, ya, tapi jangan lupa bapaknya berniat juga. Sehingga kalau ada yang di atas namakan anaknya ya boleh. Bapaknya ya memang Rasulullah seperti itu juga boleh. Ya. Kemudian Rasul itu pernah berniat untuk untuk keluarganya maupun orang Muslim yang belum berkorban dan yang meninggal. Artinya meniatkan untuk orang lain terkait kurban dan hukumnya sunnah. Ada yang mewajibkan hanya mazhab Hanafi saja. Yang 3 yang lain semuanya sunnah muakkad, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Nah, kita sebagian besar ikut Syafi'i, sehingga kita hukumnya adalah sunnah. Ya. Kalau melaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Walaupun dalam konteks yang lain itu begitu kuat Nabi memerintahkan untuk kurban ini. Nah, sekarang masuk ke dalam materi tentang hewan kurban. Jadi hewan kurban yang sehat secara medis menjadi salah satu syarat sahnya ibadah kurban. Maka disyaratkanlah beberapa hal yang memilih hewan kurban. Kemudian yang kedua, prosesnya juga menentukan apakah kurban kita itu menjadi sempurna atau tidak. Maka mengenallah yang namanya pemeriksaan antemortem dan postmortem. Antemortem itu sebelum disembelih, postmortem itu sesudah disembelih. Jadi dua-duanya ada pemeriksaan. Dulu sebelum COVID, Universitas Gadjah Mada, fakultas itu mengirimkan sekitar 1000-an mahasiswa ya, untuk disebar di seluruh DIY. Tapi 2 tahun ini kami tidak berani menurunkan karena COVID. Sehingga pagi ini saya coba untuk menyampaikan secara garis besar. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan mempraktekkan di rumah karena kemungkinan besar ada yang tidak dikelilingi oleh petugas. Petugas sangat terbatas sehingga tidak sampai di pengajian Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya ini yang penting harus saya sampaikan selama pandemi bagaimana. Ini yang pertama, sapi itu tidak apa-apa tertular dan menularkan COVID-19. Jadi jangan mengada-ada atau lagi hoak yang mengatakan sapi ini diswab.
wah mesake itu le nyogok gitu kan, sapi sogok irunge gitu kan, tidak mungkin ya. Jadi tidak menularkan dan tertular COVID-19. Ruminansia, kambing, domba, sapi, kerbau dapat terkena virus corona, tapi bukan jenis corona 19. Pernah di YouTube itu ada mengatakan corona itu sudah lama, ngapain kita ribut saja? Iya, coronanya itu sudah lama karena ini coronavirus. Tapi corona 19 itu baru ada di Wuhan, maka disebut 19 karena munculnya tahun 2019. Jadi ada yang mengatakan corona ki wis suwe, iya, tapi bukan corona 19. Loh iki kucing, sapi kok kena corona, iya, tapi bukan corona 19. Ini tolong untuk dipahamkan Bapak Ibu sekalian. Karena corona itu banyak sekali. Dari famili Coronaviridae terus ke bawah, nah termasuk ini. Yang terpenting dalam masa korban itu manusianya, bukan sapinya. Jadi sapinya fine-fine saja, enggak usah jaga jarak dengan sapi. Nah, ya, engko piye lho nyembelih. Sapine ya ora usah dimaskeri, gitu. Panitiane ndak kaya wong petuk, gitu. Sapi dimaskeri gitu. Tapi tidak ada masalah dengan sapi. Kemudian ini sama dari WHO mengatakan juga penularannya itu kontak langsung orang ke orang atau dengan droplet orang terinfeksi. Belum ada laporan bukti ilmiah bahwa hewan ternak terinfeksi atau sakit virus penyebab COVID-19. Hewan kurban tidak akan pernah mengeluarkan COVID-19 ke manusia. Yang bisa menularkan apabila droplet kita di daging, dagingnya dipegang orang lain, dipegang tesonya orang lain, nah itulah yang namanya penularan karena COVID-19. Jadi ini perlu disampaikan nanti dari Bapak Ibu yang akan menjadi panitia, pastikan kalau sapi dan kambing domba tidak masalah. Tapi orangnya yang mungkin bermasalah. Nah ini standar saja karena kita sudah melaporkan ke dinas kemarin ya. Yang penting adalah tempat pemotongan itu dibatasi keluar masuknya. Karena Sleman ini merah delima dan merah padam, di semua RT RW pastikan bahwa yang keluar masuk lokasi itu harus dibatasi. Jadi harus ada pembatasan. Pembatasan yang paling gampang adalah yang sakit apapun tidak boleh ikut, orang tua tidak boleh masuk, anak-anak tidak boleh masuk. Itu yang awal sekali, karena itulah komorbid untuk masa pandemi ini. Kemudian pastikan pasokan air bersih, ya ini saya kira saya cepatkan saja, lalu cuci tangan fasilitas harus disiapkan. Jadi seperti ketika di rumah, hand sanitizer, tempat cuci harus ada. Ya. Dan ditempatkan yang jadi nggak usah banyak ngomong ya, gaya Jogja ini kan kelompok yang sungai itu banyak gitu di masjid-masjid, kelompok sungai preso sungai yel ya, itu banyak gitu. Jadi panitia nggak usah ayel-ayelan, mangko nak arep pidato malah minta waktunya tinggal pidato. Wong Yojo itu kelompok pidatonya banyak, wis nyambut gawe ora pidatone oke. Nah itu mesti itu. Jadi pidato raudut. Nah, kelompok ini tidak usah diajak berdebat. Nanti waktunya habis, imunnya turun, siapkan saja tempat fasilitasnya. Cuci tangan, pakai sabun, gitu. Ada tisu, hand sanitizer. Oh, nggak usah nganggo pidato, nggak usah nganggo berdebat, siapkan saja. Kemudian saling mengingatkan. Kemudian kalau bisa, ya, dan ini saya anjurkan untuk alat pelindung diri APD, ya, yang di situ. Yang kalau penyembelih kan jelas ya akan bertemu banyak orang dan tidak bisa jaga jarak. Tapi bagi yang pekoteh itu ya sebaiknya pakai APD, minimal masker, gitu. Jadi syukur bajunya lengan panjang, gitu. Nah kemudian juga memakai apron. Apron itu celemek, nah itu lebih aman lagi. Lalu ada anjuran untuk antigen. Nah, saya juga paham kalau antigen itu nanti repot karena terlalu mahal juga. Ya, yang penting tadi yang negatif, yang positif jelas nggak ikut, yang komorbid nggak ikut, yang tracingnya dekat dengan positif itu tidak boleh ikut. Nah ini panitia harus tegas itu. Ada Pol PP gitu kan ya, polisi penjaga pengajian, nah gitu aja, penjaga penyembelihan itu harus tegas. Jadi jangan pokoknya kalau COVID ini jangan main-main, jangan lengah, karena kalau kena ya kita repot di belakang.
Kemudian nomor telepon narahubung untuk dinas dan sebagainya, ya. Monggo ini diatur sendiri siapa, atau Pak Dukuh atau Pak Lurah, Pak Camat, tapi Pak Niti harus punya. Kemudian nanti petunjuknya dari Kemenak itu kan tidak boleh ada kerumunan, jadi diantar, ya, didistribusikan. Nah, ini standar saja cuci tangan, ya nggak usah saya sebutkan, Bapak Ibu sudah tahu. Pisau itu ya dewi-dewi gitu, dan yang penting nomor 11 ini anak kecil, orang tua, golongan komorbid tidak boleh ikut masuk lokasi karena itu akan menjadi rentan tertular. Ya, kemudian nomor 12 dibentuk tim khusus penegakan disiplin. Jadi nanti masjid ada ya keamanan lah yang memastikan bahwa proses awal sampai akhir itu tidak ada pelanggaran. Saya menganjurkan demikian, lebih baik seperti ini ketat daripada terjadi apa-apa, maka panitia akan lebih rumit nanti. Sudah kadang jadi tersangka, yang kedua itu rumit nanti tracingnya, semuanya harus dicek dan berat. Tadi lebih baik sejak awal sudah ketat urusan ini. Ini lebih mudah, Pak, daripada kalau sudah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk saya sampaikan, ini kemarin rame WA saya, pilihannya kan ke RPH. Jadi saya infokan, di RPH itu tidak sampai potongan kecil-kecil. Hanya paling kecil itu terpotong menjadi 6 bagian. Jadi meskipun di RPH, bapak-bapak itu masih harus motong kecil-kecil lagi di masjid. Maka dari itu bagi yang sudah ketinggalan di RPH karena sudah penuh, ya tetap aja harus di masjid. Begitu saran saya. Karena saya sudah konsultasi dengan teman RPH, jadi jagal harus membawa sendiri. Ya, atau pakai di sana tapi ada uang sendiri, kemudian di sana juga tidak boleh membawa orang banyak dan tidak boleh ngiris-iris kecil-kecil di RPH juga. Jadi setelah terpotong jadi 6 itu balik ke masjid lagi untuk dipotong kecil-kecil. Jadi kalau sudah tidak cukup di RPH, kan RPH kita kan cuma 2. Ada di Mancasan, ya, yang kedua ada di Umbul Harjo yang miliknya provinsi, yang Sleman di situ, ya, itu yang ada RPH. Jadi saya kemarin dapat laporan banyak jamaah yang sudah tutup, Ustadz, saya dapat jatah tapi habis hari tasrek, ya enggak, itu jadi jangan. Jadi kita anggap saja yang enggak dapat di RPH tetap melakukan di rumah. Nah, kemudian bagaimana dengan dagingnya? Harus 3 aspek. Ihsan, berbuat baik pada hewan, yang dalam konteks kami, medik veteriner, disebut kesejahteraan hewan. Yang kedua halal dan toyib. Toyib itu sehat, bersih, dan baik. Salah satunya misalnya awal itu penanganan limbah, itu kita sudah bagus karena biasanya sudah punya lubang penampungan darah. Ini kira-kira petunjuk dari Kementerian Pertanian. Kalau kambing itu setengah kali setengah, kalau sapi itu setengah kali 1 meter. Jadi sapi itu dalamnya 1 meter untuk darahnya itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Satu, hewan korban itu bisa menjadi haram karena ada 3 hal. Satu, ya kita pahami aja Al-Am 145 bahwa daging hewan korban bisa menjadi haram jika saat itu tidak dibacakan asmaullah. Ya. Yang kedua itu ketika melakukan penyembelihan itu dengan penyiksaan, ya, baik itu disengaja atau tidak, maka hewan itu sudah menjadi dagingnya itu menjadi haram karena apa? Kita menganiaya. Nah, ini nanti banyak kita bahas. Yang ketiga ini menjadi hati-hati, ada jagal itu memotong hewan belum mati sudah dipotong kepalanya. Wah, itu haram nanti, ya, karena artinya bahwa dia salah di dalam melakukan pemotongan. Jadi hati-hati kalau ada jagal, mohon maaf, karena penyembelih itu kadang-kadang pengalamannya kurang, tidak update, dengan standarnya adalah biasane. Standarnya adalah sertifikat biyen isik nyembelih iki itu. Jadi saya tidak akan membedakan itu mbah kaum atau bukan mbah kaum, tapi yang penting harus diupdate pemahamannya. Saya masih dapat laporan bahwa ada penyembelih yang sampai kulitnya bergerigi. Itu jelas itu bahwa penyembelih itu tidak mempunyai kemampuan dan harusnya takmir harus memperhatikan orang yang seperti ini harus dikursuskan lagi. Bukankah penyembelihan itu maksimal menurut kementerian itu hanya 3 irisan saja. Kalau sampai bergerigi berarti berkali-kali.
Yang seperti ini kalau dibiarkan maka takmir salah panitia. Melakukan pembiaran terhadap seseorang yang tidak layak untuk melakukan penyembelihan. Lalu solusinya gimana? Dikursuskan. Solusinya gimana? Diganti dengan demi kepentingan umat dan ibadah, penyembelih yang tidak profesional, siapapun itu saran saya mohon untuk diberi pengertian untuk belajar lagi. Nah, wis angel diajari, ya silahkan takmir berembuk bagaimana solusinya. Jadi masih ada sapi disembelih orang mati sampai 15 menit. Itu saya sudah tahu. Itu salah lemotong. Karena sapi itu dipotong hanya dalam waktu maksimal 5 menit sudah mati. Jadi kalau sampai 15 menit tidak mati bukan karena sapinya sakti, bukan karena sapinya hebat, tapi salah motongnya. Berarti apa yang salah? Adalah tim pemotong. Jadi ini dievaluasi terus Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya hasil kita menjadi lebih baik. Nah ini nggak usah, nanti dibaca aja. Kemudian bagaimana syaratnya yang benar menurut hukum Islam dan medis? Satu, memilih hewan yang sehat kayak apa? Ya, kemudian proses antemortem, ya, postmortem. Beberapa masjid yang dekat dengan saya bantu untuk meriksa. Tapi bagi yang jauh ya siapa tahu ada dokter hewan di situ, jamaah diminta untuk memeriksa. Karena setiap dokter hewan pasti bisa. Ya, karena sudah diajari. Proses restrain itu adalah penalian dan penyembelihan baik dan benar, lalu postmortemnya baik dan benar, lalu distribusinya baik dan benar. Nah ini Bapak Ibu melihat tayangan ini fungsi pemeriksaan sebelum disembelih. Ini namanya penyakit antraks. Ya, sebenarnya ada 2 di Indonesia penyakit yang ada pada sapi yang bisa menularkan pada manusia, yaitu penyakit antraks dan OFF. Tapi OFF itu hampir tidak ada, yang ada adalah penyakit antraks. Penyakit antraks ini 3-4 tahun lalu di Sragen telah membunuh 5 orang. Antraks ini ada pada sapi dan Indonesia tidak bebas antraks. Ini adalah korban antraks itu melepuh, bengkak, lalu meninggal. Biasanya mortalitasnya tinggi. Nah, apa cirinya? Nah, ini 70% di luar antraks akan menimbulkan kematian. Nah, ini cirinya, Bapak. Jadi nanti begitu sapinya datang, Bapak lihat dari lubang-lubang alami. Lubang alami itu hidung, kemudian anus, kemudian telinga. Itu keluar darah segar. Ya. Sekali lagi, keluar darah segar dari lubang-lubang alami, hidung, telinga, anus. Kalau Bapak Ibu menemukan itu, lalu apa yang dilakukan? Ya, hanya satu kalimat. Don't touch. Jangan pernah disentuh sapinya, talinya, kandangnya. Biarkan saja, segera lapor kepada dusun, kepada lurah atau dinas. Untuk yang jamaah ini bisa lapor ke saya, WA ke saya. Karena ini berbahaya sekali. Dan penyakit antraks ini bisa bertahan sampai ratusan tahun. Sehingga nanti kalau ada antraks, lalu dipendem gitu ya sampai dengan aturan-aturan yang ada. Itu saja. Kalau yang lain itu seandainya ada yang sakit karena ini keterbatasan nggak ada yang periksa, tidak terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau keluar darah ini sudah tidak ada kompromi. Ya, kalau yang lain itu it's okay, tidak berbahaya. Ini sebelumnya. Lalu maka ini laporkan ke petugas. Hewan mati mendadak pisahkan, laporkan ke petugas. Jadi ada 2, satu sakit yang tidak berbahaya, yang satu yang berbahaya. Nah karena jamaah itu tidak punya ilmu untuk menentukan jenis penyakitnya, ya kalau sekali lagi selain yang tadi saya sampaikan, fine saja, yaitu hal yang biasa. Nah ini ciri hewan sehat. Mari diberi Bapak Ibu ini etok-etoknya jadi dokter itu kan ya. 1, gerakannya lincah, nafsu makan normal, cara bernafas normal, suhunya 39 sampai 40. Nah, untuk suhu jangan pakai termogan. Suhu ini beda dengan yang suhu pada kita, dikasih dibatuk gitu. Ini nggak bisa. Lalu tinja dan urin itu tidak aneh. Itu saja. Bapak Ibu itu membedakan yang normal dan tidak. Kencingnya darah.
ya, kemudian dia diare. Nah, itu cirinya. Kemudian masih mau minum makan, nah itu keren. Tapi kalau sapi baru datang, biasanya nggak mau makan minum itu stres karena punya rumah baru. Nah, nanti kalau sudah 1 jam 2 jam dia akan makan minum. Lubang alami tidak ada lereran, tidak pincang, responsif terhadap lingkungan. Bapak datang ya noleh, nah, itu berarti sehat, gitu ya. Nah, ini untuk syaratnya yang lain adalah tidak cacat, ya, tidak pincang, tidak buta, telinga tidak rusak. Kemudian yang ketiga cukup umur atau sudah poel. Nah, ini nanti akan saya detailkan. Ya. Nah, ini mari kita lihat sapi sehat, ya, sekedar saja untuk apa, Bapak Ibu untuk apa melihat seperti apa sapi sehat. Ya, ini ya. Lihat dalam waktu 2 menit saja. Bapak, ini adalah sapi-sapi sehat itu lincah, ceria wajahnya, gitu. Kemudian kupingnya dilihat, kupingnya jepiping. Ya. Jadi kalau ada sapi kok kupingnya ngeplek, nah itu kemungkinan dia sakit. Tapi kalau jepiping seperti ini, nah ini berarti sehat. Mari kita lihat sapi sehat. Ini di di Eropa ya. Nah ini lincah, tidak pincang. Nah, ini sapi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, loh mantap toh ini. Oh, sapi ini sehat banget gitu. Nah, lincah, ceria. Ya, itu sapinya ceria. Pak Leli jangan lihat saya. Ya, toh. Dumeh lemu-lemu njuk delok ustate. Nah, itu ya menyakitkan gitu. Nah, ini coba Bapak Ibu. Nah, ini kan gini ini loh. Kupingnya jepiping, gerakannya lincah, ceria. Nah, ini ciri. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa mirsani. Nah, ini. Nah, ini jelas tidak di Indonesia. Karena sapi Indonesia itu diet semua. Gitu kan? Nggak ada yang gemuk seperti ini. Ya, atau yang gemuk ustate. Gitu, ya. Oke, Bapak Ibu. Ini gambaran ya. Asal mau makan, ceria, berarti oke. Yang penting jangan keluar darah segar. Ya. Nah, kemudian gigi. Ya, ini jadi perdebatan. Bapak Ibu, terutama pencari hewan harus punya pemahaman ini. Jadi ini gampang karena kan syaratnya harus musinah. Tapi ada beberapa hadis yang mengatakan seandainya tidak musinah gimana? Nah, kalau tidak musinah karena tidak ada atau tidak tahu masuknya darurat. Ya. Saya beberapa kali meriksa karena sudah terlanjur disembelih, ternyata belum ganti gigi. Lalu saya ditanya, Ustadz, gimana? Sah apa enggak? Kalau saya bilang tidak sah kan geger gitu. Karena ini adalah edukasi juga, karena ketidaksengajaan, maka enggak apa-apa. Kita masukkan dalam darurat. Tapi untuk Bapak Ibu pencari hewan, mohon untuk dipahami. Satu, yang sudah itu poel, maka Rasul itu hebat sekali. Sudah tahu sekarang pusing, maka syaratnya poel paling gampang. Kalau itu tanggal 2, sudah poel 2, berarti dia sudah dewasa. 1 sampai 2 tahun. Kalau itu 4 ganti gigi, maka sudah 2 sampai 3 tahun. Kalau minimal 4 tahun. Bapak Ibu bisa mirsani, ini yang kiri ini itu poel 2. Berarti sudah hilang 2 toh, sudah ganti jadi yang gede-gede ini. Yang ini sudah ganti semua. Berarti ini sudah sah. Kadang-kadang karena kita tidak pengalaman itu belum ganti semua. Tidak apa-apa. Ya, ini untuk pelajaran kalau sudah dibeli ya karena para ulama itu fikihnya saya sampaikan itu boleh dalam keadaan darurat itu diizinkan. Musinah, jazaah, dan darurat. Nah, jazaah itu ada ulama kalau pada sapi tidak boleh. Kalau pada kambing 2 masih diizinkan. Tapi kalau secara pribadi karena ketidaktahuan dan keterbatasan, ya, maka ini tidak apa-apa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu nggak cara supaya melihat gigi? Apa sapi ini kon ringis? Enggak bisa. Sapi ini ya meneng wae. Bagaimana kita tahu kan? Ayo meringis ya, meneng wae gitu. Malah kayak wong pedok omongan terus sapi. Nah, caranya ambil itu lidah. Karena sapi itu nggak punya gigi geraham,
ambil lidahnya, tarik keluar, itu pasti mangap, kan gitu. Nah, itu cirinya begitu. Kalau iso dijembengke enggak apa-apa. Kalau wedhus gampang. Kalau sapi biasanya agak susah. Kemudian yang kedua, setelah kita sehat, kemudian poel, maka menghindarkan stres sebelum disembelih. Wah, ini transportasi yang nyaman untuk sapi. Tidak usah ber-AC. Gitu. Kemarin ada di YouTube dilebokke sedan, pedok gitu, itu malah sapinya stres gitu. Nah, kemudian istirahat sapi dengan sesuai psikologi sapi. Lah ini Bapak Ibu mesti dong tahu pirsa. Sapi ini janjane sik disenengi sik kaya ngopo kan gitu. Asenan ya apa cedak angkringan nggak tahu toh. Tenang dibawa ke lokasi penyembelihan. Cara menjatuhkan yang benar dan penyembelih harus berkompetensi tinggi, ya. Karena kalau dia tenang, tidak stres, maka mudah direstrain, daging tidak keras. Penyembelihan lancar tidak menjadi haram karena menyakiti hewan. Yang ketiga, daging menjadi berkualitas. Jadi jangan. Nah ini satu, ini sebuah kesalahan besar di negeri ini, mendolimi sapi. Yang bawah ini saya pastikan nanti ya, orang yang membawa ini nanti disogok oleh malaikat, ya, boncengke jauhkir itu selama hidupnya gitu. Nah, ini enggak boleh, ini pusing itu orang itu dijungkir kan pusing. Nah, ini enggak benar. Yang atas itu umpuk-umpukan ini juga tidak boleh. Jadi hindari yang seperti itu. Kalau sekarang sudah enggak lah, semoga. Nah, ini yang sering dilupakan. Kalau menurunkan sapi, jangan disuruh meloncat. Nah ini yang salah. Sapi itu tidak didesain oleh Allah untuk meloncat. Makanya sapi seperti yang putih ini kan ragil medun. Itu bukan karena apa-apa, karena takut. Lalu orang itu yang belakang, yang kotak-kotak itu disuruh. Biasanya oleh para yang bawa transport itu tidak berhati-hati. Kenapa? Ini Bapak Ibu. Biar penjenengan preso. Sapi itu kalau meloncat, maka kaki akan mendapatkan beban 4 kali berat badan sapi, sehingga ambruk. Berat badan yang 250 kilo akan jadi 1 ton, karena ketidaktahuan kita. Maka dari itu yang terjadi seperti ini. Ini namanya luxatio sendi. Kalau sudah seperti ini, kemudian sapi nggak mau jalan, akhirnya diseret. Ini yang kiri ini. Luar biasa kita itu menjadi penyiksa hewan. Loh, sapi salahnya apa? Karena tidak kuat, karena berat oleh panitia diseret. Diseret lewat jalan. Sehingga ini luka-luka seperti ini. Ini dagingnya sudah haram yang di sini. Maunya berkorban karena ketidaktahuan, akhirnya kita menyiksa. Dan itu terjadi. Iya, kita itu pernah dapat julukan negeri dengan penyiksaan hewan yang tertinggi saat itu ngawur-ngawuran dalam konteks kesejahteraan hewan. Allah mengsapi kok. Nah, inilah maka Rasulullah sangat berhati-hati. Maka jangan disuruh meloncat. Caranya dibuatkan menikah, Pak. Jadi truk atau yang turun itu ada tempat yang tinggi sehingga sapi. Nah, kemudian sebelum ini, nah ini yang nomor 1, 12 jam sebelum dipotong, jangan mesake arep mati ya tak kei pakan, itu tidak boleh. Hanya diberi minum. Jadi kalau mau disembelih jam 10 pagi, jam 10 malam sudah tidak diberi makan, tapi diberi minum. Kenapa? Karena akan mengurangi jumlah ingesta di dalam perut, sehingga jeroannya gampang. Yang kedua, tidak ada metabolisme dalam semalam, sehingga sapinya menjadi dagingnya empuk. Karena kalau dagingnya tidak, karena kalau diberi makan maka ada metabolisme di situ sehingga adanya nggak empuk. Asal kemudian posisi hewan berdiri, berjalan dilihat dari kanan kiri ke berjalan dan lubang-lubang alami. Nah kemudian ini Pak, tolong ditempatkan di tempat yang tidak menyebabkan stres. Sapi itu suka kolongi, kalau bisa jangan sendiri. Jadi kalau sapinya itu ono 6, itu dititipke itu loro-loro karena sapi itu suka wianan gitu. Jadi kemudian suka ngobrol gitu, jadi bengi yang ngopi-ngopi. Maka dari itu kalau pas istirahat malam itu jangan sendiri kalau bisa. Kalau korbannya namun setunggal ya itu kan lain lagi. Kemudian ruangannya jangan tertutup.
sapi itu sering bingung kalau ruangan tertutup. Sehingga biasanya ditali nang kebon tunggoni, itu lebih baik. Nah, ini nomor 5 yang masih sering dilakukan. Dari lokasi ke lokasi istirahat sampai penyembelihan ditutke wong akeh. Itu membuat sapi stres dan takut, sehingga kadang mengamuk. Bapak Ibu bisa lihat kan sing ngetutke iso cah cilik-cilik umur 7 tahun tekan cah cilik umur 50 tahun. Ya, jadi kalau waktu mindah itu cukup ya 3 orang saja. Sik nuntun ngarep karo sik mburine. Itu cukup. Jangan pakai apalagi pakai bunyi-bunyian. Nah, itu saya kira membuat sapi menjadi stres. Mari kita lihat video bahwa sapi itu tidak pernah menyerang, Pak. Tapi kita yang tidak hati-hati. Monggo kita lihat sapi ngamuk itu karena stres. Orangnya banyak ngapain seperti ini kan gitu, tengklinter itu enggak boleh ya. Coba Bapak Ibu, ini sudah mulai stres ini sapi Bali ini. Ini galak. Nah, Bapak perhatikan di orang yang nyepeleke sapi, yang itu. Nah, ini yang udut dengan ketu itu. Nah, itu ya ini. Diperhatikan. Ini orang yang tidak tahu cara restriksi sapi. Ning rodok kementus. Perhatikan ya, Pak, yang di situ. Saya nyedak itu. Nah, ini. Ini sapi stres seperti ini, Pak. Ya, sudah susah sekali direstrim. Hati-hati. Des. Nah, tadi Pak ketendang, semaput deh. Coba Bang lihat. Loh, ya toh? Jadi hati-hati ya, arep kemaki ya semaput tenan. Wis Mas, leren Mas. Leren Mas. Ya wis, Covid iki kan gitu toh ya. Jadi nah, ya remuk gitu kan. Maka dari itu sapi jangan iki ya semumet no. Ya toh, coba Mas Leli dingonokke. Ya dumungke nenggone grup innalillahi kan gitu toh ya. Maka dari itu nih tidak boleh. Wis mulai Mas, mulai. Nah, ini contoh bahwa sapi itu tidak menyerang, tapi stres. Karena apa? Sejak awal itu tidak benar cara penanganannya. Wong akeh bunyi-bunyian, dia itu bingung, aku ki arep dikapake. Kemudian ini daging. Bapak Ibu pernah lihat sapi dalam hitungan jam sudah jadi pucat. Lalu orang mengatakan sapi ini nom gitu, iya gitu. Nah, itu suara orang tidak paham. Ya, itu banyak di negeri ini. Orang ngerti sok tahu itu banyak. Wah, sapi ini nom gitu toh. Tidak, itu sapi stres itu akan menjadi hitam atau pale. Pale itu pucat. Karena apa? Ada proses-proses ilmiah di situ. Ya. Jadi kalau ono sapi kok daging kok urung ditumis mulai memucat, nah itu ciri-ciri sapi stres. Nah, apakah berbahaya? Ya tidak, cuman kualitas daging menjadi menurun. Ngaten nggih? Nah, itu sering ora apa-apa iku ming mergo enom yo kabeh yo. Karena wong ora ngerti ki nak kumpul dadi ketok pinter. Gitu kan ya toh. Wong bodoh iki jamaah wong bodoh iki ketok pinter, ora ngerti kabeh. Le usul padha peduke kan gitu toh. Nah, itu ciri khas kita. Podo orang ngerti ini pidato, wah pinter padahal podo goblok kan gitu. Tapi enggak apa-apa. Negeri ini kan gitu, orang paham pidato. Saiki ya, jadi orang apa-apa, dari podo goblok kan ketok pinter kan gitu. Jadi tenang aja gitu. Tapi gitu Mas Jihadi, wadah nejok guyang-guyu sampean. Ya aku ora nyindir. Nah ini juga, ini saya seneng aja untuk ini. Ini sapi stres itu. Ini sapi lucu meneh ini gitu kan. Oh tapi sapi ini kok ramutu tenan ini. Model sapi kok restrain kayak gitu itu salah besar itu. Ya, dan itu terjadi ya di negeri ini itu. Wis perpetukan nasional itu di sini gitu kan ya. Coba Anda lihat ini. Ini sapi takut, Pak. Aku harus dikapake. Untung ini nang India. Wah, iya, melayu. Nih ya. Ini loh Pak yang ini. Nah, ini ya tunggal seundang wae. Iya, mangrung. Ini juga Pak. Sapi itu tidak ada sapi kok nyerang. Yang ada itu sapi stres. Ya, sapi bingung. Maka dari itu hal-hal yang seperti ini jangan dilakukan tadi itu. Dibuat nyaman saja. Sapi itu meneng wae kok nggih. Ya yang glundung tenan, "Duh mau nang ndi kamu?" Gitu, ora ngerti, ora sida korban.
Nah, wongnya sing dadi korban kan gitu. Ya, ini hal yang seperti ini itu lho sapine yo meneng wae paling batin kapokmu. Ini juga ya makanya dari itu tadi saya matur di kitab dikatakan kalau mau ngambil sapi jangan wong oke. Coba bayangkan ini model opo gitu. Sapi ini kan koyo arep diserang tuh itu. Coba Bapak Ibu perhatikan, coba itu, nggih. Nah ini, itu kan sapi sedang siap-siap mau nyeruduk itu bingung dia, takut. Kenapa ini saya tekan kan? Karena Bapak Ibu sudah biasa, tapi yang kayak gini sering tidak diperhatikan. Oh, yo. Montore yang maju. Ya, ini loh. Ini kekonyolan karena ketidakpahaman ya kita kadang-kadang melakukan itu. Ye, sampun. Ini contoh cara merobohkan yang bikin stres. Puntir kepala, itu kan diserimpung kayak dulu. Lalu sapi jatuh terbuk ya karena kaki empat-empatnya diserimpung. Ini nomor ini yang bawah ini masa lalu ini wong 10 menyerimpung kabeh. Telebok akhirnya apa luka. Ini juga tidak boleh ini. Dulu sudah lah selesai. Ini puntir kepala. Itu masih ada ya bagian perkementusan dari jamaah itu yang menjatuhkan menurut yang dulu-dulu. Nah, ini harus diganti. Sapi stres terbanting di tanah, waktunya lama, kualitas daging turun. Nah, ini secara cepat contoh metode Burle. Ya, ini ada beberapa cara, teman-teman sudah pakai itu, tapi kalau yang di tempat kita kebanyakan talinya dikeluarkan lewat kaki selangkangan belakang. Ya, itu lebih mudah. Kalau saya ini lewat selangkang belakang. Nah, ini cara menjatuhkan sapi. Kemudian setelah itu ya kita tarik ke belakang, tidak banyak tenaga, ya. Tidak keluarkan banyak tenaga. Kita tarik ke belakang, diharapkan siap. Diharapkan sapi langsung roboh. 1, 2, 3. Nah, Kaki-kaki di depan. Nah, ini metode Burle ya sudah dilakukan. Nanti detailnya ada ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kita yang paling banyak dipakai yang bawah ini. Jadi lewat selangkangan belakang. Itu lebih cepat. Satu orang bisa menjatuhkan. Ya. Kalau karena saya di Tiwir Sumbersari, ya nanti bisa tindak ke Tiwir. Itu Mas Agus, yaitu Mas Agus Iskandar, Pak Kesra itu yang jagalnya itu menjatuhkan ini dalam hitungan menit. Beliau sudah canggih itu, bisa belajar dari beliau. Kemudian menyembelih, saya cepatkan harus ada 3 sayatan. Ya. Nah itu, untuk sayatan itu harus syaratnya 3 saluran darah. Ya, darah, nafas, dan makanan. Kemudian konsensus di internasional, kalau ada sesuatu darurat, minimal 2, itu sudah boleh. Jadi di sini, kalau ada sapi kok 5 menit belum mati, nah itu biasanya ada yang belum tersayat. Lalu bagaimana? Ditambahi 1 sayatan lagi diperbolehkan. Maksimal 3 sayatan menurut Kementerian Pertanian. Jadi kan ada yang tidak bisa langsung, tidak apa-apa, tapi maksimal 3. Kalau ngekek-ekek, nah itu 1, pasti sapi ini jomblo. Karena apa? Sentuhan daging dengan pisau itu membuat panas, sehingga nyeri sekali. 2 sakit. Kalau yang gelambirnya lebar, boleh dilinting. Gitu. Kalau yang lebar seperti Brahman, itu jenis Brahman itu tusuk di tengah, lalu digeser ke belakang. Pas di belakang jakun, supaya mudah untuk menyembelih. Kemudian untuk masjid sekarang sudah pada punya pisau khusus yang harganya 1,2 1,3 juta, itu bisa untuk investasi selamanya. Yang belum silakan beli karena pisau yang ketul itu akan membuat proses tidak bagus. Ini sudah biasa. Nah seperti ini Bapak Ibu, saya kira posisinya kalau yang atas itu gaya Sunda, jadi megangnya dibalik. Nah, yang bawah itu gaya Jogja. Ya, kalau yang atas itu Tangkuban Perahu, kalau yang bawah itu Gunung Merapi, ya ilmunya. Ya, jadi monggo bisa dipegang dengan metode gini, ya, dibalik atau metode gini sama. Yang penting 3 ini terpotong. Ya, kita sudah tahu itu. Ya, nanti kalau ada diskusi gitu. Nah, kemudian untuk standar darurat sampaikan 2 saluran terpotong. Kalau sudah mati ternyata belum terpotong ketiganya, maka masuk hukum darurat itu tadi. Tapi
mestinya tidak boleh opo-opo darurat ya, tapi kemampuannya yang ada. Nah, kemudian setelah mati cirinya apa ya? Jadi hewan mati itu nafas berhenti, retina mata tidak respon, darah tidak mengalir ya, seperti susu kental, tidak menyemprot maksud saya. Nah, itu cirinya 3. Kemudian gini Pak, kita nggak bisa melihat retina. Kalau orang kan bisa disenteri gitu, pada sapi susah, maka kita memakai refleks palpebrae. Jadi kalau sudah ditepuk-tepuk tidak kedip, nah dia berarti mati. Kemudian di sini ada ilmu baru, melihat interdigiti atau ditusuk di antara kaki tidak direkomendasikan lagi. Karena ada sapi yang mati, tapi spinalnya masih, legomorfis namanya, ditusuk di kaki masih bergerak, padahal kepalanya sudah dilepas. Artinya yang paling baik adalah lewat mata, ya, palpebrae atau kelopak itu kalau dia mati baru boleh dipotong. Kira-kira hanya 2 menit kornea itu akan hilang. Jadi tidak terlalu lama. Sekali lagi kalau masih di pengajian Bapak agak lama sampai 15 menit 20 menit berarti penyembelihannya masih belum sempurna 3 yang terpotong. Kemudian sebaiknya ada cradle ya. Jadi sapi yang habis dipotong untuk tidak langsung ke tanah. Nah, cradle itu bisa dari kayu, dari besi untuk memudahkan memindah dan supaya tidak langsung ke tanah. Nah, setelah dipotong, nah ini contoh yang beberapa tahun yang lalu sebaiknya digantung. Tapi kalau di masjid kan gantungan harus kuat ya, itu susah. Nah, saran saya yang digantung itu kakinya saja. Jadi nanti posisinya ngaten Pak. Nah ini kalau bisa mirsani saya. Kemudian yang bawah itu tetap ada di lantai yang bersih. Karena kalau digantung seperti ini kan harus kuat. Jadi karena kan kalau sapi kan ratusan kilo. Nah itu ada. Kemudian yang kanan ini contoh yang tidak bagus. Yang atas itu ada ide bagus, daging digantung, bawahnya ada box wadah daging. Jadi langsung. Jadi kalau kambing atau sampil gitu digantung, begitu dijatuhkan langsung ke wadah sehingga orang mindon gaweni. Selama ini kan ada di lantai lalu ono sing nglumpukke. Nah, ini ada dari satu masjid itu punya ide bagus, langsung diwadahi. Ini ide saja. Yang bawah jelas salah nggih, malah dagingnya ditumpaki sikil. Itu jelas berbahaya ya. Tidak kontak. Nah, kemudian ini Bapak Ibu lihat gambarnya, ini kan putih bersih nggih. Jeroane itu sik mambu dadi enak, ini gurih. Walaupun di negara maju ini jeroan nggak boleh dimakan. Tapi saya mengatakan, wah, cepai ra ngerti enake soto babat, saya bilang gitu ya. Oh, gurih gitu kan. Nah, ngerti soto ya mesti babat gitu kan. Nah, ini kok bisa bersih? Gaya kita masih ya persungaian gitu. Pokoknya jeroan ya nang kali, gampang ngresiki ya enggak apa-apa. Tapi setelah itu direbus. Itu paling aman, karena kalau tidak hanya dengan air biasa kadang-kadang bakterinya ada. Lalu ini menurut Jagal itu diberi air gamping, Pak, sehingga jadi putih bersih seperti itu. Nah, kalau enggak itu bau hijau rupane, ya itu berarti kontam. Tapi kalau dengan gamping ini bersih. Nah, kenapa perlu dilakukan ini? Karena bakteri cukup banyak, ya sangat berbahaya. Pembelahan itu menjadi 2 waktu tertentu, sehingga bakteri akan membelah setiap 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian ini dagingnya menjadi asuh, aman, sehat, utuh, aman dari mikrobi, aman dari residu, aman gizinya dan kaidah agama. Ini untuk ibu-ibu ya, bahwa untuk daging itu sebaiknya Bapak-bapak jangan lebih dari 6 jam itu dibiarkan tidak diolah. Diolah itu maksudnya masuk freezer bisa, masuk refrigerator atau masuk kuali atau panci. Itu maksimal 6 jam. Kalau sesudah 6 jam, apakah mematikan? Tidak. Hanya mengurangi kualitas dan biasanya hasil penelitian terakhir, bau itu muncul setelah 6 jam. Karena bakteri butuh waktu itu. Sehingga kalau bisa sebelum 6 jam sudah harus sampai di ibu-ibu. Ya, kalau dimasukkan ini, ibu-ibu melihat kalau dimasukkan refrigerator itu sampai 1-2 hari, kalau freezer 6 bulan, dan selanjutnya bisa dipersani. Jadi mohon untuk panitia memastikan bahwa
daging sudah ada di sohibu pemberi mustahid ya, apa namanya kalau yang menerima itu. Yang menerima itu nanti sebelum 6 jam. Jadi dipotong jam 8 itu kalau bisa ya sebelum jam 2 sudah masuk kuali atau panci. Lalu pemotongan ini yang sering terjadi, kita motongnya kecil-kecil. Alasannya ben gampang lembagi. Itu boleh, tapi kalau bisa potongan lebih besar lebih baik, Pak. Karena permukaan daging itu akan luas dan akan mengurangi kalau itu kecil-kecil mengurangi kualitas karena kontak daging dengan pisau akan banyak. Kalau itu utuh gede, itu kan hubungan dengan udara luar juga terbatas. Tapi kalau kecil-kecil, maka permukaannya akan menjadi banyak. Ya. Kemudian masuk di kulkas itu potongannya sesuai dengan kebutuhan. Penelitian Bapak Ibu-Ibu hanya 2 kali pembekuan dan pencairan yang dibolehkan. Begitu lebih dari 2 kali, itu sudah sepo dagingnya. Jadi gini, masuk, lalu dicairkan, diiris, lebokke meneh, dicairkan lagi yang kedua, yang ketiga ini sudah tidak sehat. Jadi dipotong sesuai kebutuhan, lalu tetap aja di dalam. Nah, kenapa? Karena kalau habis beku, kemudian dicairkan, akan keluar warna merah. Itu bukan darah, tapi namanya jus daging. Yang membuat daging itu gurih itu jusnya itu. Nah, kalau dibekukan dan dicairkan, jusnya akan hilang. Makanya kalau dari beku mau dimasak, langsung di air mendidih. Karena apa? Supaya tidak kekompakan. Nah, ini terakhir, cacing ini menjadi masalah. Jadi cacing yang ada untuk sapi yang berasal dari daerah berair, Sleman, Bantul, Kulon Progo, itu dipastikan ada cacing hati, Fasciola hepatica. Jadi kalau nanti teman-teman panitia menemukan cacing hati, jangan risau, santai saja. Sapi yang tidak ada cacing biasanya dari daerah kering, yaitu dari Gunung Kidul atau Wonogiri. Karena apa? Karena cacing ini bisa berkembang di tempat berair. Lalu kalau sudah ada cirinya seperti ini, yang kiri ini yang sehat, yang kanan ini yang tidak sehat. Ini ada cacingnya, gambarnya seperti ini. Lalu apa solusinya? Kalau mau aman dibuang kabeh. Kalau tidak, diirisi, dipilih yang tidak ada putih-putihnya. Yang ketiga, pastikan bahwa cacing yang hati yang terkena cacing ini benar-benar dibuang. Biasanya kalau di masjid itu tak gone Bali ya, gue apa? Gue pakan lele, gitu. Ternyata gue pakan tole. Nah itu yang terjadi, toh. Nah ini juga untuk menghindari itu pastikan kalau memang hatinya itu rusak ya dipendem saja, itu aman. Kalau dimakan gimana? Nggak apa-apa. Gitu ya, jangan-jangan nih, ini rahasia loh ya, jangan omong-omong loh ya. Ini hanya Bapak Ibu yang tak tahu si pirsa loh nggih. Jadi kalau katutan cacing piye? Rapopo. Gitu, karena ini tidak menularkan apa-apa. Cuman dari estetika dan etika, mosok cacing kok dipangan. Nah, begitu. Ya. Jadi jangan risau. Ini ya aja nyepelekke. Ya itu aja. Ya. Nah seperti ini. Deh. Nah, kemudian setelah itu distribusinya pakai tas plastik yang putih. Kalau masa korban nanti Bapak Ibu mesti kehabisan, warung-warung wis entek. Apalagi yang sekarang urung belanja. Nah, itu solusinya beli plastik gula 2 kilonan itu. Nah, masukkan ke situ dulu, setelah itu masuk ke plastik berwarna nggak apa-apa. Kenapa? Karena plastik berwarna itu kalau kena hangat itu nempel, sehingga kualitas daging menjadi turun. Makanya idenya bagus, memakai plastik yang gula. Ada yang punya ide pakai besek, tapi itu mahal ya, beseknya mahal. Jadi ya kalau saya ya SP meneh lah. Kadang-kadang memang yang bagus ya yang ikut ujo. Nah kemudian ini dari fikih sedikit, apakah kulit kepala kaki boleh dijual? Ya tidak boleh ya, jumhur ulama tidak boleh. Tapi ada caranya gimana, diserahkan pada TPA atau pada lembaga, maka sifatnya sudah berubah. Sudah bukan korban lagi sehingga boleh dijual. Yang kedua, pekoteh dapat jatah apa enggak?
Ya, sebaiknya tidak diambilkan dari daging kurban. Tapi ada yang memperbolehkan, Bapak. Yang memperbolehkan itu, yang penting itu hadiah, bukan upah. Hadiah dan upah itu bedanya, kalau upah itu dihitung kinerjanya, sing sregep ya untuk semene, sing ra sregep semene. Tapi di tempat kita insya Allah karena itu hadiah, sing udut ya untuk setengah kilo, sing pidato ya setengah kilo, sing ingkul nyambut gawe ya setengah kilo. Nah, itu bukan upah, tapi hadiah. Itu ada yang memperbolehkan. Jadi kalau ada masjid yang membolehkan jangan didebat karena ada dasarnya. Tapi untuk kehati-hatian ya sebaiknya tidak diambilkan dari daging kurban itu. Solusinya gimana? Mintakan dari jatah sepertiga sohibul kurban. Nah, itu lebih aman. Nanti ya. Kemudian untuk konsep panitia itu ya sama. Ya, ada yang membolehkan ning secukupnya karena toh dimakan. Ya, sekali lagi sama. Sing nyambut gawe yo mangan, sing udut yo mangan, sing pidato yo melu mangan. Ya, bahkan sing mengudut malah tanduk. Nah, itu artinya hadiah. Ya, tidak upah, itu boleh. Kemudian ini yang terakhir, apakah non-muslim boleh menyumbang hewan kurban? Jawabannya tidak boleh kalau terkait ibadah. Oh, sapine wong pitu kok ono 6 sing siji dari non-muslim, tidak boleh. Tapi kalau nyumbang, yuk diterima, dibeleh, dienggo mangan-mangan, panitia kurban oleh. Ngertos ya bedanipun nggih karena ini toleransi. Nah, arep ngewangi jangan ikut prosesi, melu ngresiki dalan, melu ngetok pring, nah itu boleh. Tapi setelah penyembelihan sampai pengirisan distribusi sebaiknya dari teman-teman muslim saja. Konklusinya adalah ibadah kurban yang ada ilmunya. Metode persiapan, penyembelihan, distribusi harus dengan benar. Masih banyak masyarakat yang perlu diupdate pemahaman dan keterampilan dalam merestrain dan menyembelih hewan kurban sehingga tidak ada penyiksaan lagi. Khusus yang nomor 2, FKUGM ada namanya Juleha, juru sembelih halal. Nah, itu nanti di kursus, nanti dapat sertifikat resmi. Nah, nanti setelah COVID ini akan saya umumkan sehingga masjid-masjid sudah punya juleha. Ya, yang sekarang kan mungkin sudah pinter tapi belum secara keilmuan. Nanti kita akan share ini, kami siap. Kemudian yang terakhir, standarisasi perlu dilakukan supaya korban kita semakin baik dan Allah SWT dan bukan justru menjadi rusak karena ketidakmampuan kita. Sehingga Embun Pagi saya sangat suka dan Al-Jihadi ini selalu update hal yang baru. Semoga korban ini adalah korban yang dari Allah SWT. Sumber saya adalah dokumen pribadi dan dari Departemen Kesmafet UGM, dan wabil khusus untuk yang pandemi dari sahabat saya, Dr. Denny Widya Lukman, itu ahli Kesmafet dari IPB Bogor. Nah, demikian yang sudah saya sampaikan. Monggo masih ada waktu ya, 10 menitan kalau ada yang mau bertanya. Ngaten Pak Leli, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah sangat jelas memberikan paparan tentang penyembelihan hewan kurban ditinjau dari berbagai macam perspektif, terutama dari sisi medis. Nah, pada sesi selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, tetapi saya bacakan Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama dari Kesrapem Sleman, Ustadz Agung, tanya bagaimana perlakuan kita untuk daging korban yang kita terima agar daging tersebut bebas dari COVID-19. Gini, kalau sebenarnya daging tidak bisa menularkan COVID-19, seperti tadi saya sampaikan, yang penting orangnya. Jadi kan droplet bisa ke daging, itu saja. Orang yang sakit, dropletnya ke daging, dagingnya dipegang-pegang yang lain. Itu penularan hanya itu saja. Maka saya sampaikan, satu, yang datang ke lokasi tidak boleh orang yang, apalagi yang positif, yang tracing dekat dengan positif saja tidak boleh, yang punya komorbid tidak boleh, yang sakit juga tidak boleh. Itu menghindari ada daging yang tercemar oleh itu. Yang kedua, sama saja, yaitu jaga jarak. Ya. Kemudian daging itu kalau memang lebih aman, daging dicuci. Ada mitos bahwa kalau mau disimpan, daging tidak boleh dicuci. Itu kurang tepat. Pokoknya kalau dagingnya kotor, dicuci. Yang mengatakan dadi ra enak itu salah gitu ya, tetap saja enak ya, yang penting dicuci bersih baru dimasukkan. Ngaten Pak Lali. Jadi dagingnya
supaya tidak terkena, ya itu saja. Orang-orang yang punya potensi menularkan itu tidak boleh datang. Insya Allah itu aman. Ngaten, Mas. Baik Pak Agung, kalau yang tidak enak itu karena faktor yang masak mawon nggih Pak Agung. Ya Kasih tadi masak itu pinter kepenak. tracing towingnya yang berkali-kali, ngaten nggih, sehingga ada istilah sepo. Tapi sebenarnya gini, kita itu beruntung negeri ini itu tidak makan stik atau mentah seperti Jepang. Sehingga meskipun sepo, anggere bumbune oke, yo enake nemen. Ya toh, sebenarnya tongseng itu kan ora cetha, dagingnya sepo apa ora gitu kan. Nah, ini untungnya kita, sehingga kok yang ngono kok dibahas yo kabeh yo sate yo gaurih ngaten nggih. Nah, itu gitu. Monggo, saya stop share aja nggih. Monggo silahkan terus. Matur sembah nuwun. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaan dengan membuka mic untuk sesi pagi ini. Monggo silahkan. Ini ada yang bertanya, apakah di-share nanti kita share. Saya caoske Mas Leli nanti di Monggo Bapak Ibu sekalian untuk bertanya dengan membuka mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kudus, Bapak. Waduh, jauh sekali. Monggo. Setelah saya mendengarkan uraian dari Ustadz Dr. Agung Budimanto dan juga penjelasan dari Ustadz Leli, kami sangat tertarik. Bahasa Jogja memang jago pidato, sehingga yang mendengar tidak bosan-bosannya dengan jelas panjenengan menjelaskan masalah daging kurban dan teknis cara menyembelih. Kami mau mengajukan 2 pertanyaan, yaitu yang masalah syar'i. Kita mencari ternak yang akan disembelih jenis yang jantan, adanya kurus-kurus, sulit untuk didapat. Dapatnya jenis sapi betina. Sapinya gemuk, harganya agak lumayan rendah, agak miring. Kemudian sapi itu kemungkinan punya kandungan isi atau bunting. Apa bahasanya kalau sapi? Bunting, Pak. Bunting. Itu kira-kira nanti untuk penyelidikan sebelum disembelih, baiknya dengan cara apa itu, Ustaz? Yang kedua adalah tentang menghindari ujub, sebab para korban yang melaksanakan kegiatan ibadah itu disebutkan, disiarkan di masjid ataupun di masyarakat. Nah, timbul rasa teman yang lain kok tidak disebut karena tidak menyembelih ternak kurban. Nah, untuk menghilangkan itu tidak perlu disiarkan atau cukup ditulis di papan pengumuman masjid, Bapak. Saya kira 2 pertanyaan itu nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak dari Kudus menika nggih. Nggih. Wah, kok mesra kalian Ibu menika, resepipun dos pundi kok masih mesra dengan Ibu? Kita walaupun 70 tahun ya tetap diusahakan mesra, Bapak. Saya sangat menika Ibu berbahagia punya Bapak yang setia, toh? Ibu masih seperti Amanda Manopo, ngaten di Ikatan Cinta. Ngaten yang pertama, 1 hukumnya itu tidak ada kewajiban jantan. Itu 1, itu sudah semua jumhur ulama setuju itu. Tidak pernah ada satupun yang mensyaratkan hewan jantan. Artinya betina juga boleh.
Satu-satunya alasan kenapa betina tidak boleh dipotong, itu yang saya ketahui adalah karena sapi betina atau hewan betina itu masih bisa menurunkan, ya, sehingga tidak punah. Tapi kalau jantan itu cukup, nah ya, meskipun hanya ada satu, itu bisa mengawini banyak sekali. Dan saya Charles Preso karena saya ahlinya di bidang itu, ngetengke sapi, itu di kampus itu bahwa sapi lanang itu kalau di BIB kan yang bagus itu pakai IB atau inseminasi buatan, satu ekor itu bisa mengawini 400 kalau sudah dibekukan. Jadi itu alasannya sehingga diperbolehkan. Tapi dalam kondisi yang ada pilihan, maka jantan menjadi pilihan pertama. Yang kedua, kalau jantannya kurus seperti saya, jadi tahu ini ya, tahu saya kan kurus kering gini. Lalu ada sapi betina sik lemu, ya monggo. Pertimbangannya kan menjadi sangat hati nurani. Artinya fikihnya tidak dilanggar kalau kita ambil yang betina gemuk. Tapi kalau bunting itu tidak boleh. Dari hukum, nanti kita menyembelih hewan bunting, itu kena hukum nasional. Penyembelihan betina bunting itu melanggar hukum. Maka dari itu kalau memang ragu-ragu, hukumnya ditinggalkan. Iki meteng pora yo, tinggalkan. Nah, kalau nanti ada dokter di situ atau petugas IB, minta tolong dirogohke, diceke. Karena tidak ada tes pack untuk sapi. Dan sapi itu tidak mual-mual. Sehingga orang ketok, nah iki meteng apa ora. Maka dari itu, terkait dengan itu, pastikan dia tidak bunting. Kalau ada hukum lagi nih, hebat sekali Islam itu. Kalau bunting, kemudian ternyata sudah 9 bulan, itu kalau nanti dibedah, pedetnya sudah hidup. Itu harusnya, ya pedet yang hidup itu ya harus tetap dipelihara. Ya, tidak boleh kemudian disembelih juga. Tapi sampai hari ini di Indonesia kejadian itu tidak ada. Jadi kehati-hatian menjadi penting. Jadi betina boleh. Apakah harus yang gemuk itu? Ya, saya kira kalau yang gemuk secara hukum diperbolehkan. Tapi kalau ada pilihan untuk yang jantan diprioritaskan. Mekaten Bapak wallahualam bisawab. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, nampaknya waktu sudah habis nih Pak Ustadz. Saya closing comment supaya Monggo, ini yang WA saya banyak sekali tapi karena waktu ini ada yang langsung nanya tapi kemudian yang perlu saya sampaikan adalah di sini bagaimana cara untuk supaya penyembelihan itu berlangsung dengan baik ya. Artinya sapi tidak merasa disiksa. Ya tadi saya sampaikan yang kuncinya adalah satu, tidak stres sejak awal. Ya, kesalahan terbesar kita itu adalah yang banyak dari tempat peristirahatan sampai tempat lokasi itu diirit wong akeh. Nanti panitia pastikan sik njukuk sopo, itu harus cah cilik-cilik ora oleh gitu. Apalagi memakai bunyi-bunyian gitu. Yang kedua, restrainnya tadi itu, cara menjatuhkan menjadi kunci ya, kemampuan. Nanti lihat di YouTube banyak metode Barley karena di situ. Nah, yang ketiga mestinya penyembelih. Sekali lagi monggo masih ada waktu takmir untuk memastikan pisaunya tajam karena itu sunnah dari Rasulullah SAW. Saya kira itu. Kemudian karena ini pandemi, monggo ya diatur betul, misalnya di shift ya, lokasi dijadikan 2 tempat atau bagaimana, karena mau tidak mau ya tetap harus disembelih toh. Maka dari itu metodenya itu. Yang terakhir, kalau dikornetkan gimana Pak Ustadz? Nah ini, apakah kita harus melihat sapinya? Jawabannya tidak. Itu sunnah. Melihat sapi yang disembelih itu sunnah. Bahkan sekarang MUI mengizinkan pakai kornet, sehingga bisa dikirim ke Papua, dikirim ke NTT, dikirim ke daerah miskin. Kemudian ini menjadi solusi karena Munsewu ada masjid-masjid yang jumlahnya banyak, ada 16, 20, sampai kulkasnya penuh. Tapi ada daerah yang ini tidak saya sebut, di Sleman, satu jamaah 165 kakak cuma dapat kambing 2 karena kemiskinan. Bisa dibayangkan betapa hal-hal ini menjadi luar biasa. Di satu sisi ada masjid yang bingung nyimpen ngantek freezer kebak. Tapi ada satu sisi di Sleman ini satu jamaah hanya kambing 2. Sementara yang kambing sapi 16 dibagi wae
berupa sapi hidup dikirim ke lokasi, juga ada yang tidak rela. Nah, ini saya kira perlu menjadi kajian untuk kita semua, bagaimana supaya semua warga itu bisa merasakan itu. Pakai Al-Hajj 37, bahwa yang diterima Allah itu bukan sapinya, bukan sungunya. Ya, kemudian pesan saya sedikit kagem ustadz-ustadz untuk jangan menerangkan tentang pahala secara toklek. Karena ada hadis bahwa kita akan mendapatkan pahala sejumlah bulu pada hewannya. Ada satu masjid 7 orang mundur. Kenapa? Karena nak wong pitu juk bulune dibagi pitu. Tur okeh bulu wedhus gembel bangane sapi. Ini namanya perpetukan nasional. Gitu ya. Itu karena apa? Karena ustadznya waktu nerangin tidak lengkap atau beliau ngantuk sehingga ra krungu. Itu saya harus diaret-aret Mas kan itu Mas Haris. Saya itu harus datangi. Pak, mboten ngoten niku. Aku lho kinten sing diitung wulune. Saya ya ngomong, anak malaikat ngitung wulu ya judeg, saya bilang gitu. Akhirnya, oh mboten ngoten niku to Pak Ustadz, mboten balik pitu meneh. Yang kedua, besok nggoceki sungune dhewe-dhewe. Ini tolong diterangkan dengan jelas. Itu kalimatnya, anak wong pitu lan nggoceki sungu piye? Kula mboten sida pitu, pokoke kula wedhus dhewe. Nah ini terjadi, Pak. Sekarang ini itu kan tobat. Tapi wis dianu kayak IDP karena ustadznya mungkin tidak lengkap atau jamaah itu ngantuk pas ngan itu materi itu. Wah itu geger itu. Ya, saya tak sebut oh iya udah kenal daerah yang ngendi kan gitu je. Alhamdulillah saya harus ngobrol lalu mboten goceki sungu to. Sungumu kok saya bilang gitu je. Akhirnya nah hal yang seperti ini untuk dianukan. Kemudian yang ketiga yang banyak ini apakah harus melihat? Lah yang kaji itu nenek rasah kabeh. Lah orang haji itu kan kambingnya itu kan kita bayar di Masjidil Haram toh, di dekat itu hotel apa itu. Lalu dibeliin kambing kurban. Lah anak kabeh kudu weruh. Berarti Arab Saudi ora sah kabeh. Jadi enggak usah dipersulit toh. Negeri ini itu sudah sulit. Wes rumit kok dadak diperumit lagi. Lah kalau itu harus melihat, yo Arab Saudi tutup, no masuk Mekah salah, godean malah bener. Nah, itu kan lucu kan gitu toh ya. Maka dari itu maksud saya, wes toh itu diberi pemahaman lah. Nah kudu wero judeg no saya, kaji ora wero, lembeleh nang ndi ora ngerti. Jadi jangan dipersulit. Dan yang keempat, hukum itu aja marem-mareman. Ora marem lah ini repot meneh ini. Hukum mau marem itu kan enggak ada hukum itu marem. Yang ada adalah benar dan tidak. Yang penting korban kita lebih bermanfaat. Ngaten nggih. Jadi monggo mugi-mugi sehat sedaya tetap tetap disembelih dengan protokol insyaallah sedaya sae. Mas Lali aja lali karena saya udah ngomong kudu tekan kene ya toh arep didongake ora ngoten nggih. Pak Wahidari guyu wae Mas Haris barang tong saya kira tekan kene. Pak Marsudi awas lo ya kaweden lo ya. Kudu tekan kene lo ya. Matur nuwun sedaya nggih mugi sehat bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Hewan Agung. Baik, pada sesi selanjutnya kami mohon Pak Ustadz bisa menyampaikan memimpin doa dan khususnya untuk Bu Samsul yang hari ini masih dirawat di PKU Muhammadiyah Ngamri. Monggo Pak Ustadz untuk mengakhiri dengan memimpin doa. Monggo kita doa nyuwun sewu para alim ulama, mohon izin ini saya yang matur untuk doa sedaya lepat nyuwun pangapunten. Nggih monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami semua dari halangan dan ujian, dari musibah, sekiranya kami semua tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Limpahkanlah pada kami kekuatan lahir dan batin, sehingga kami dapat menjalankan ibadah kurban ini sebaik-baiknya ya Allah. Pelaksanaan kurban itu berjalan dengan lancar ya Allah. Engkau lindungi, Engkau kuatkan ya Allah. Karena kami semua ini wujud ketaatan dan keimanan kami kepadamu ya Allah. Tidak ada kekuasaan-kekuatan dari kami ya Allah yang mampu untuk menghindari semua musibah itu. Kecuali Engkaulah ya Allah yang maha kuasa dan maha menentukan segalanya. Ya Allah ya Rabbi, kepada saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, berikanlah mereka husnul khatimah ya Allah. Engkau tempatkan di tempat yang terbaik ya Allah. Keluarga yang ditinggalkan ya Allah, senantiasa Engkau berikan ketabahan dan keimanan. Bagi yang sakit ya Allah, semoga segera Engkau angkat penyakitnya. Engkau pulihkan seperti sedia kala, sehingga dapat beriman, beribadah seperti sedia kala ya Allah. Allahumma rabbani sadibil ba'sa wasufi wa antas safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fillaha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulahu wa wasid marqalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal barad minnal khataya kama yunaqas tawbul abayadu minatanas. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabil khusus kepada Ibu Samsul, Prof. Samsul yang sedang gerah ya Allah. Semoga Engkau berikan kesehatan, Engkau pulihkan semua seperti sedia kala dan jamaah yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali semanten banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan Muhammadiyah Cabang Kudian dan Embun Pagi serta jamaah yang hadir di ruang virtual ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Agung Budianto MPPSD yang sudah menyampaikan paparan yang begitu sangat jelas sehingga kita semua, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri acara pengajian pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Tahmid sekalian. Monggo, mari. Alamin. Terima kasih buat semuanya, Pak Gubernur. Semoga kita selalu bingung gimana tambah ganteng Mas Selamat ya. Wah ini Mas Arsidi barang tau ini komplit ini. Matur nuwun, sehat sedaya. Wah ini komplit ini. Waduh, semuanya wah nggih matur nuwun sedaya. Pentolan Pak Agung. Iya, ini tokoh-tokoh semua ya. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, nggih. Alhamdulillah ini pejuang-pejuang semua menika. Wah, Masya Allah. Ini Mas Arif iki guyu wae ket ngorono suara. Pokoknya jenengan teng Budian tuh kalih kesusu pokoknya. Acarane sing nanti ditunda. Matur nuwun Pak Agung. Matur nuwun. Mas Agung. Lepas ngapunten. Nggih, mugi-mugi Yang segala Pak Selamat Pak Agung yang selalu memfasilitasi. Nanti sowan nggih. Wah, ini Mas Haris gimana? Sehat semua kali Abu? Iya. Saya mohon izin ada Mas Iki. Matur nuwun. Saya akhiri. Nyun sewu. Saya pindah
Mas Arif. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.